pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya, guys. Untuk kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat mengenai topik hukum, tentu terkait dengan berita ya, akhirnya salah satu bos narkoba yang sempat lepas dari sanksi hukum. Dan di sini kemudian menjadi sorotan dari ombudsman sekarang kenapa kok penjahatnya mendapatkan sanksi hukumannya malah bebas gitu. Nah, ada pembahasnya itu tidak sendirian ya, tapi ada saya yaitu Erika. Mereka sempat baca itu beritanya kan memang ini itu kan bukan pertama kali Erika dalam sejarah ya. Ibaratnya penjahat-penjahat itu mestinya dia hukum, terus tapi kok bisa juga ya bebas. Kemudian juga lanjut, ini adalah dalam kategori adalah penjahat narkoba gitu kan. Nah, kalau Erika lihat sekarang, itu apakah sebetulnya, apakah sekarang kejahatan kita, khususnya narkoba itu sendiri itu, ya tapi kan nggak sih juga tidak terlalu serem sanksi karena begini juga mereka bisa bebas. Apa di sini apakah ada yang salah dari istilahnya sanksi hukumannya atau dari kita punya model penegakan hukumnya gimana? Silakan. Eh, kalau kalau aku pribadi sih maksudnya gini, biasanya tiap-tiap case itu ada ininya sendiri-sendiri ya. Jadi tergantung, kalau aku sih bilangnya tergantung dari pengacaranya. Kalau pengacaranya itu semakin eh, rajin bacanya gitu kan, terus dilihat bukti-buktinya, terus dia bisa lihat oh ada celah di sini, terus dia bisa menggunakan celah itu ya otomatis em, pelaku kriminal ini dihukum ringan atau bahkan dibebaskan. Jadi kalau aku bilang sih ya itu sudah sudah common sih kok. Maksudnya nggak cuma di Indonesia aja, di luar negeri juga gitu. Kalau seandainya pengacaranya itu bagus gitu ya, maksudnya dia pay attention gitu, sedetil-detil mungkin. Jadi dicari celahnya apa, atau mungkin waktu penangkapan tersangkanya itu ada isu, atau mungkin waktu pengumpulan buktinya itu terkontaminasi gitu. Kalau kalau di luar negeri ya, itu bisa dijadikan isu dia untuk, maksudnya itu menjadikan alasan dia untuk membebaskan para tersangka kayak gitu-gitu. Itu ya balik lagi. Jadi eh, kalau aku bilang ya itu apa ya? Tapi kan nggak semua seperti itu gitu loh. Jadi itu kan mungkin case-nya 1 banding 100 atau 1 banding 1000. So aku bilang ya apa ya, pure luck lah kalau seandainya dia dibebaskan kayak gitu. Bisa juga ada faktor X lain sih, cuman kan nggak mungkin disebutkan. Iya, ya oke saya paham ini. Jadi emang itu ya Pak. Ya, yang dikatakan memang tergantung juga dia. Jadi saya tergantung dari kebijakan juga ya, dari majelis hakimnya Mm-mm. sendiri atau memeriksa cara kan. Tapi sekarang gini Pak, kalau memang ibaratnya itu bisa bebas. Tapi kan istilahnya itu pasti ada menimbulkan pandangan wah ternyata kalau orang yang berbuat kriminal itu tidak mesti mendapatkan sanksi hukuman. Nah, jadi apakah itu enggak di sini selaku praktisi ya itu apakah setuju ya? Ya enggak semua ya, itu orang yang berbuat kriminal itu mesti mendapatkan sanksi. Gimana ya? Eh, kalau kalau sanksi sih, aku rasa em, emang nggak semua sih, cuma ya itu tadi balik lagi sih kok, tergantung tergantung waktu dan tempat. Iya, iya, iya. Seperti maksudnya gini, kalau aku bilang sih ya, kalau kita dari
masyarakat umum pasti kita maunya pelaku kriminal itu dihukum seberat-beratnya gitu ya. Cuman eh, kadang-kadang ada yang mungkin eh, buktinya tidak terlalu kuat, tapi di masyarakat sudah dibentuk opini-opini seperti itu. Itu yang biasanya akhirnya membuat para para hakim menjadi susah gitu loh untuk memutuskan sesuatu gitu kan. Cuman ya kalau aku bilang kalau seandainya dia divonis bebas ya itu mungkin berkat pengacaranya yang hebat yang bisa membuat dia bebas. Iya, iya, ini mereka bilang, ya itu karena bisa jadi anu ya, apa namanya, terdapat banyak, banyak sekali faktor-faktor yang memang kita tidak disebutin. Memang itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga itu dia bisa memungkinkan untuk berubah. Nah, tapi kalau sekarang Erika sempat stay di luar negeri, apakah Erika ini ya sama antara di luar negeri sama di Indonesia gitu kan itu ya mereka juga nggak mesti orang yang berbuat jahat itu pasti mendapatkan sanksi. Apakah itu juga sepakat dengan, maksudnya ini apakah sama dengan yang itu di luar negeri? Gimana ini? Kalau kalau terjadi di luar negeri sih iya juga. Makanya aku tadi bilang balik lagi, semua itu tergantung pengacaranya. Ya itu tadi pengacaranya ada yang pay attention untuk details gitu ya. Jadi Hmm. eh, pelaku kriminal ini bebasnya karena mungkin entah itu buktinya kurang kuat atau mungkin waktu penangkapan itu belum ada surat penangkapannya kayak gitu-gitu sih kok. Jadi lebih ke technical ya untuk mereka membebaskan pelaku kriminal. Jadi kalau aku bilang nggak cuman di Indonesia, di luar negeri juga juga sama. Cuman mungkin kalau di luar negeri karena belum terlalu banyak kasus yang apa ya kayak korupsi yang gitu-gitu sogok-sogok mungkin belum belum terlalu transparan seperti di Indonesia jadi ya masyarakat masih mikirnya lebih lebih apa ya lebih mereka lebih menerima keputusan bebas tersebut ketimbang orang Indonesia yang masih mereka sudah sebelum-sebelumnya mereka bisa bilang, alah itu pasti nanti kan gini 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 gitu kan. Kalau orang Indonesia pasti buntutnya alah ya sudah saya bebas soalnya ini gini, ininya segini, ininya segitu kan gitu. Jadi ya itu tadi aku bilang opini publik itu ngaruh sih gitu. Jadi, terkait dengan pendapat di publik sangat, itu memang sangat mempengaruhi ya, terkait dengan pendapatnya, Hmm. eh, penilaian terhadap suatu perkara itu. Oke, lalu begini. Berarti kalau Erika sendiri mengatakan ini bisa terdapat banyak faktor. Lalu begini, apakah sekarang ya, sebetulnya itu kita itu regulasi aturan itu, kalau Erika sendiri apakah sebenarnya perlu ada dengan perbaikan? Ini apa hanya masalah di orangnya aja, sudah terkait dengan subjeknya aja, yang misalnya adalah ya para penegaknya aja ya, yang menjalankan aturan ini. Atau Amerika ya mestinya sih harusnya perlu juga sih beberapa dari itu ternyata tambahan aturan ataupun bisa juga membentuk di dulu lembaga yang betul di pengawasan gimana gitu. Kalau kalau aku sih mungkin lebih ke arah transparasi ya, Go. Terutama kan hari gini eh, apa ya penegak hukum kita ini kurang dipercaya oleh masyarakat kita gitu. Jadi kalau aku bilang sih mungkin ada eh, rebranding dari mereka dan transparansi. Jadi otomatis opini-opini yang sekarang sudah terbentuk di masyarakat itu bisa dirubah. Misalnya untuk kalau ada yang dibebaskan itu kemungkinan adalah menyogok eh, aparat hukumnya kayak gitu-gitu. Jadi itu yang harus harus em, di clear dulu di masyarakat. Kalau semakin adanya transparansi, terus rebranding, pencitraan
di aparat hukum kita terus diperbaiki, itu aku bilang sih lebih lebih apa ya, lebih bisa eh, lebih bisa memperbaiki citra hukum kita di masyarakat, kalau aku bilang kayak gitu. Berarti anu ya lebih kepada para penegak hukumnya ya itu. Ngomong Iya. ya, mereka harus lebih lebih aware, lebih concern ya terhadap memang kebutuhan sanksinya. Hmm, Jadi biar ke depan iya. itu tidak Soalnya ada kalau merubah regulasi lagi, terus terang uangnya kan nggak murah ya kok. betul. Jadi Dan malah kita dan lebih bengkak ya kita. Iya. oh, Nah, jadi memang itu perlu adanya semacam itu apa namanya apa pembenahan di sektor hmm, penegakan hukum itu sudah hmm, kemudian ini terjadi semacam cuma nggak dirubah juga kota apa itu terjadi karena kalau yang lakukannya juga ya orangnya masih seperti itu juga kan kayaknya sih nggak bakal berfungsi kan saya mau bikin aturan seperti hmm, apapun kalau emang yang masyarakat juga ya masih bisa berkompromi memang pasti ada celahnya kan itu bisa mereka simpan dan begitu. Oke, untuk konklusinya buat topik kita pada sore hari ini apa? Hari kita pertama netizen. Silakan, Rika. untuk netizen 62 em, bagus sih, maksudnya mereka mengkawal suatu kasus yang mungkin terlewatkan. Jadi kalau dilihat dengan adanya para netizen yang menyoroti kasus-kasus tertentu, jadi bisa dilihat apakah itu adil atau enggak, kayak gitu. Itu aku mensupport para netizen seperti itu. Cuman harus melihat di dua sisi. Kemungkinan para kriminal ini dibebaskan adalah adanya bukti-bukti yang kurang, atau mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan dari segi teknik membuat em, kasus itu menjadi eh, tidak bisa diterselesaikan di pengadilan kayak gitu. Jadi, kalau saya tambahkan ya, Bapak Nizin, memang ibaratnya terkait dengan perbedaan vonis itu terkadang juga kita harus melihat ya, yaitu terkait dengan pertimbangan hakinya begitu. Karena memang pasti akan mempengaruhi juga terkait dengan jalannya perkara. Itu memang tidak semua tidak karena itu pasti mendapatkan sanksi disangka juga kita melihat dari berbagai macam faktor ya termasuk juga terkait dengan proses hukumnya gimana juga terkait dengan seperti apa buktinya. Jadi di sini kita harus lihat dari hal-hal yang memang itu luas, nggak cuma wah tiba-tiba kenapa kok anu ya enggak, karena kita harus melihat dari pertama apakah ini memang ada pertimbangan lain bisa memungkinkan memang itu dia itu dapat difonis yang berbeda. Jadi tidak tidak serta harus memang anu ya, oh ini apakah harus seperti ini? Karena itu cuma ya kan itu kembali kepada kebijakan si majelisnya yang memutuskan. Karena mereka yang mempertimbangkan dan memeriksa. Ya, oke. Bagi yang sudah nonton ya, kalau kemudian like, comment, subscribe. Sampai jumpa di edisi edisi berikutnya. Bye bye.